EWC ya, Lim ya. Apapun bisa terjadi. Kuasa Tuhan, tapi ini dia match yang pertama. EWC. Match kedua di game yang pertama. Oke, RRQ ya, ini dia yang sudah nunggu-nunggu nih kawan-kawan. Indo mana bang? Indo kapan bang? Ini nih yang kalian tunggu-tunggu. RRQ match pertamanya kemarin Onyx udah ya, match pertamanya 2-1, alhamdulillah menang. Dan ya ini sekarang RRQ kita akan lihat apakah ada hasil yang lebih baik. Novaria debut dan tembakan dapat. Yes, dan bahkan jangan lupakan Lim, nggak boleh menganggap remeh siapapun. Kita sempat berbicara setuju. dari kemarin untuk tim manapun, walaupun ini bisa kita bilang tim yang tidak terlalu menjadi favorit. Ya dari region berkembang. Dari region berkembang, tapi tetap ingat ini masih mengerikan. Ya, pasti. Apapun bisa terjadi. Semua punya chance untuk menang sih, gue bisa bilang kayak gitulah ya. Dan gue penasaran juga nih dengan Akai X Villain ya, berarti ada Gatot Kaca di Romer nanti. Areanya enak banget nih. Ada Heavy Spin, ada Avatar of Guardian, plus kayak Lancelot juga bisa bebas kemanapun, dia bisa cari momentumnya sendiri dan terambil ternyata. Gold crate-nya sayang sekali. Alright. Tapi kita menyaksikan para pasukan dari tim Area 77 untuk Dairan juga tidak bisa terlalu bermain agresif. Berada di posisi yang ketiga, dia respect juga. Tapi memang kalau ngomongin ke arah agility ini rotasi akan coba dilakukan sama Dairan sih. Kita tahu juga Dairan adalah salah satu EXP laner yang cukup aktif untuk melepas laningnya mereka. Ya dia pakai agility juga kan, walaupun tidak Walder's Blessing ya. Tapi nggak masalah juga sih selama masih ya catch up dengan laning yang deket juga, dia mainnya pasti di river aja. Setsujin setup langsung secara cepat ya, tank jungle balik lagi. Tapi memilih untuk team fight Lim. Meluangkan suling after game menuju ke Joy Boy dengan adanya satu team fight yang cukup besar para pasukan dari tim Area 77 mengusir dengan Heavy Spin Dairon versus everybody. Di depan sana mereka tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Dairon Sakaratul mau first blood di tangan para pasukan dari tim Area 77. Susujin menukarkan dengan adanya satu turtle, the best thing yang bisa dilakukan oleh Susujin atas kehilangan Dairon. Tapi sayang banget tadi karena Dairon ngebuang flickernya juga di last momennya. Oke, reset lagi karena balik ke turtle yang tetap didapatkan juga oleh RRQ. Turtle pertama yang lumayan mahal membuat Toy pastinya lebih unggul dari segi experience, lebih unggul dari segi goldnya juga. Sekarang pelan-pelan sih RRQ harus sadar Heavy Spin dan juga Avatar of Guardian nantinya sekarang belum ada. Itu akan jadi masalah serius. Toy udah mulai join dapetin mid-nya. Alright, tapi ternyata dari dengan Joy Boy dengan tidak memiliki Revitalize, tidak memiliki Avatar of Guardian, dia cuma hanya jadi badan. Keunggulan sedikit yang dimiliki dari tim RRQ dari segi goldnya ini makin bisa lebih menggulung kalau dia bisa dapetin turtle yang kedua. Oke, Death Sonata tadi. Sekarang Death Sonata udah nggak ngebuka vision, tapi kalau dia ngeliat pelurunya berhenti di situ harusnya ya dia tahu ada orang. Sesimpel itu dapat lagi. ISO. Ini nggak bagus untuk Toy. ISO ini yang tertukar dengan outplay waktu itu di MSC Kamboja. Oh gitu. Kalau nggak salah infonya dia pernah tertukar lah. Harusnya berangkat tapi karena ada satu dan dua hal yang akhirnya kalau nggak salah yang berangkat tuh outplay. Oh, itu bukan tertukar dong, itu namanya, itu memang ditukar. Kalau tertukar tidak sengaja, makanya saya bingung Pak. Ini kenapa bisa ketukar? Dia mukanya sama kah atau apa? Tertukar. Aduh, ditukar. Nasib yang tertukar. Ya, tapi sekarang lihat dia takdir sudah menuju ke arah MSC tetap untuk dirinya. Dan MSC yang lebih besar, EWC. Di Saudi Arabia Riyadh. Let's see ya, seperti apa nih kiprah yang bisa dijalankan oleh ISO. Cuma depan tuh yang Dragon fokus ke arah ISO dan bahkan tidak ada Purify yang sempat dimainkan oleh seorang ISO. Kayaknya agak terlalu menahan trigger sepertinya para pasukan tim Area 77 berharap dia masih bisa diselamatkan tadi Lim. Dengan Power of Retribution yang telah dikeluarkan, mau tidak mau ada pertukaran. Dapat di Purple atau Turtle, chance-nya cuma itu. Itu dia. Tapi ya kalau ngomongin reset, mereka harus reset sekarang. Dominasinya RRQ belum terlihat. Ya walaupun tank jungle karena lawannya juga bisa dibilang dua tank kan, Gatot Kaca dan juga Akai. Ini susah untuk tabrak awal lah. Makanya kayak Lancelot juga lumayan bebas. 2 kali turtle. Ini menjadi awal yang sempurna juga bisa dibilang untuk RRQ. So mereka tinggal mempertahankan aja nih tempo seperti ini, biarkan One dan Novarianya farming. Late game akan jadi punya mereka. Alright. Dan bahkan di arah top lane lihat di mana Dairan mau one by situation dengan sosok dari seorang Zero. Satu pancar untuk mundur ke arah belakang sudah dikeluarkan membuat Area 77 malah nggak punya area farming sama sekali. Niatnya Zero akan coba bertukar laning supaya dia bisa farming. Tapi Dairon yang nggak mau pasin laning ya, bahkan Idol bisa Sakaratul Maut. Apakah akan ada mundur ke arah belakang atau freestyle dulu bos? Enggak ada. Pelan-pelan dulu ya.
Gak boleh buru-buru follow up damage-nya soalnya Novaria Ji belum bisa sekenceng itu damage-nya. Scaling juga kan dia. Iya. Dia mungkin kalau tadi ada Toy di sampingnya mungkin berani, tapi Toy-nya juga kan kondisinya lagi clear bawah. Jadi nggak pas lah bisa dibilang. So RRQ mereka pelan-pelan lagi, mereka coba untuk kendalikan temponya lagi. Mungkin di Turtle nanti akan sedikit naik lagi nih temponya, akan sedikit kasar lagi mainnya dari RRQ. Toy udah selesai dari Windtalker-nya. Oke, selesai dengan Windtalker. Tapi Ureshi kayaknya akan coba untuk membantu pergerakan dari sosok ISO di arah bottom lane. Dan Hunter memastikan tidak ada lagi pasif untuk Hunter. Tapi apakah real satu Astral? Tapi The Way of Dragon masih bisa di counter karena adanya Heavy Spin. Kayaknya menendang ke arah Akai kalau misalnya nanti ada kondisi yang cukup hektik, kayaknya nggak wise deh, Lin. Apalagi pakai flicker. Iya, apalagi pakai flicker. Seperti ini terlalu ngebuang short skill menurut gua. Kalau mau sekalian aja pancing ISO dengan Purify dan Avatar of Guardian, coba untuk melindungi Joy Boy. Berhasil membuat ISO selamat dari ganking yang dilakukan oleh RRQ. Tapi buying time yang terlalu lama. RRQ seakan-akan menyetir area 7-7 untuk kayak udah lo farming aja, lo nggak usah objektif, nggak usah dapetin turret, dan nanti dia yang kegulung ketika momentumnya udah didapetin oleh RRQ. Ya karena memang dari power spike hero-nya kan, mid to late game ini akan berkuasa pastinya dari 1-1, dari Novaria, plus yang bagus dari tadi adalah pressure ke arah ISO-nya nggak lepas. Ini terus-terusan diberikan. Jangan sampai Turtle lepas itu dulu. Objektif dari RRQ ini memang depends banget sama Turtle-nya. Sebentar Idok. Oke, Idok masuk terlalu dalam, mencoba untuk tangan dengan Unbreakable, dan itu dia Fear of the Phoenix. Membuat Idok kali ini akan terjadi korban jiwa yang cukup sakit. Tapi nampaknya crossbow off tank from Toy. This is Captain Toy sticking ready to take off. Berhasil mendapatkan 1 point kill, tapi sayangnya dengan adanya Ureshi yang terlalu jauh, tidak ada 2 point kill. 1 cukup bertukar. Sesama roamer, that's it, sampai di situ aja. Dairan standby, mencoba untuk membuat seorang Zero tidak bisa pulang. Zoning out dilakukan, tapi itu dia yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim area 7-7. Disengage is the best thing yang bisa dilakukan sekarang, dan mereka masih membutuhkan exit plan. Gimana cara mereka bisa menang di mid game-nya? Karena udah dibawa ke late game, ini berat, Lim. Itu dia. Sebenarnya Idok cuma mancing aja berarti ya. Dia mancing short skill aja, plus dia coba untuk ngebukain vision aja. Nextnya ya memang hanya kelihatan roamer tukar roamer, tapi kalau dilihat dari secara garis besar ada turtle juga nih yang didapatkan oleh Sutsujin. Jadi perfect turtle tadi untuk RRQ. So purple buff sekarang invade jungle Masih dapat. masih aman. Masih Zero aman. retribution barusan. Ya, Astral Echo balik lagi membuat para pasukan RRQ, mereka punya vision yang sangat jelas. Jangan sampai nantinya, itu dia. Hati-hati loh, Idok lama-lama bisa dimakan soalnya. Iya. Lancelot itu tipikal yang nantinya akan bikin hybrid kan. Brute Force mungkin ada endless battle. Nyaris banget. Berasa loh lama-lama Astral Meteor Rim. Satu kali. Lama-lama berasa juga. Dan lihat Idok, stay by, available tampakkan. The Wild Dragon yang kali ini tidak ada dihindari. Zero, walaupun coba untuk menggocek, tapi 1 Astral Meteor masih kena ke arah sosok Zero. Oke. Pelan-pelan ya, ini pressure-nya nggak sekenceng Idok, Duel Dragon di following up oleh pasukan dari tim RRQ. 1 Duel Dragon with flicker yang sangat manis menandakan 1 point kill yang sangat mahal. Tapi para pasukan tim RRQ, mereka tidak mau follow up lebih karena tidak adanya sosok roamer yang bisa menginitiate. Sedangkan Toy langsung respon ke arah bottom lane, dia akan kehilangan 1 turret kalau dia sedikit terlambat saja. Ini masih tuker terus ya konsepnya ya. 1 tukar 1 lah rata-rata. Dari segi item lihat, itu Hasclaw yang udah bikin dari Toy-nya ini enak banget. Next Malefic Gun, ada attack speed, ada range juga. Ini menjadi kombinasi yang sempurna. Tapi Zero yang coba ditangkap Sutsujin. Masih ada puncher, 1 tornado terlalu sakit. Flicker for defensive dikeluarkan. Astral Echo, Zero gocek kiri kanan depan belakang. Apakah ada Astral Meteor? Tidak ada kali ini. Terlalu jauh kayaknya kalau misalnya Astral Meteor juga dikeker. Itu dia. Terlalu jauh. Tapi ya memang resiko sih. Novaria mau apapun yang terjadi lawan Lancelot akan tetap susah. Mau siapapun nama Novarianya itu sama aja akan tetap susah. Dan itu terjadi tadi, lihat kan Zero. Dia coba untuk kebalikin keadaan, hampir loh kena kill. Iya, untung ada flicker ya. Bayangkan kalau tadi flickernya nggak available. Dan itu ngebuang source dong jadinya. Oke, source-nya sangat mahal. Ditabrak langsung, coba difokus. The Wild Dragon menuju ke arah source dari Hunter. Tapi volume damage yang ternyata kurang membuat Torpus dari tim RRQ berhasil untuk disengage. Lihat area 7-7, dia langsung ngelepas dari cengkraman RRQ. Flicker yang sangat bagus dari Hunter membuat RRQ kali ini mendapatkan sedikit kerugian dari initiate team fight. Cuma keuntungannya ditukar dengan free dari Lord. Itu dia Lord yang free, plus tadi sumber skillnya juga memang terlalu banyak dari area 7-7 Ji.
dia ngebuka Fury of Phoenix, dia buka Heavy Spin, Flicker. jadi kayak terlalu banyak. Sementara kalau dari RRQ dia nggak buka apapun, Yes. hanya ulti Idok aja. Tapi di arah top lane mereka akan melepaskan untuk turretnya, ditukar barter dengan inner turret dari bottom lane karena Toy udah available di arah bottom lane, standby. Astraliko, Avatar of Guardian masih miss, sulit untuk menangkap Prince di arah belakang. Tapi dengan adanya Dairon mereka untuk team fight akan lebih kuat. Satu turret didapatkan, Holy Defense terbuka, nggak boleh Holy Defense-nya pecah. Iya, sebenarnya kalau dari by regular season ya kita lumayan jarang lihat Idok pakai Chow loh. Iya. Lumayan jarang karena dari pool hero-nya bahkan kayak di regular season kalau nggak salah ya nggak pernah sama sekali berarti. Cuma ya namanya Romer apalagi udah sampai masuk ke MSC ya. Ya pasti udah jago lah ya. Pakai Chow ya udah oke lah tadi beberapa kali. Cuman keputusan aja. Sementara di mid Jin Buying time. dia coba tabrak. Mereka mau mid ya. Mereka mau mid-nya, mereka buying time, mereka Kate ke belakang dengan adanya clear dari Tondros pasukan dari tim ada 77 berhasil membuka weakness point dan this is Captain Toys making ready to take off. Satu point kill terhadap Zero yang gak ada lagi chance untuk bisa menghindari. Crossbow off tank dari Toy berhasil membuat area 77 kali ini kebingungan untuk melakukan defensif. Karena salah satu carry mereka Lancelot itu dibutuhkan sekali untuk clear minion yang sangat cepat. Bahkan bisa gue bilang sekarang masih satu-satunya loh. Karena ISO-nya juga belum jadi. Ada. Di bagian top lane best Holy Defense-nya udah pecah dan dipaksa. Akan coba dipaksa, jadi after finish setelah di pop up pasukan tim area 7-7 mereka nggak boleh memaksa team fight kalau mereka nggak memastikan clear minion. Kalau mereka pastikan clear minion di arah bottom mid, itu baru mereka boleh komit. Karena kalau mereka kehilangan 2-3 pemain, yang ditakutkan adalah kalau minionnya berhasil nerobos base turret. Iya dan lumayan banget satu base turret loh. Di Lord yang pertama. Kita intip dari segi item si Halberd bahkan menjadi item kelima untuk Toy. Lihat dari sisi gold tent lawannya ISO ditabrak lagi. Oh, Sutsujin dari belakang. Oke, tapi ternyata USC mau nggak mau harus mundur ke arah belakang. Balik lagi, satu point kill didapatkan. Toy, dia ngelepas weakness point dengan sangat cepat di depan sana. Wah, ini Toy-nya sih di game kali ini bagus banget ya. Cara dia ngelempar Weakness swampad-nya, terus kayak dia ngebuka Nethicine Flower-nya itu bagus banget. Dan sekarang lihat Sutsujin zoning di bagian depan. Oke, zoning menuju ke arah ISO. Fury active pin setelah di pop up para pasukan dari tim area 7-7 dengan tidak adanya damage. Dengan 7.000 gold difference mereka sulit untuk mempertahankan base turret di arah bottom lane mereka. Sulit untuk menumbangkan Sutsujin, sulit untuk mempertahankan base turret, sulit untuk bisa menumbangkan Toy yang sudah berada di level 15 dengan item yang sudah sangat prematur. Iya, disiplin ya. Itulah yang dilakukan tadi. Karena ngelihat dari pergerakannya juga RRQ mereka tahu banget nih gimana caranya menguasai zona yang memang harusnya milik mereka dengan keunggulan 7.000 gold, hampir ke 8.000 gold aja. Sebenarnya di menit segini nggak terlalu sampai one sided lah. Ada perlawanan yang diberikan juga, apalagi ngelihat dari point killnya. Perbedaannya dikit banget nih, 5 berbanding 3 kan. Jadi kayak fine lah untuk point kill nggak beda jauh. Sementara Lord langsung di setup. Ini mau dikontes kah? Sepertinya area 7-7 mereka mau coba untuk kebuka. Oke, mereka kebuka. Dairon terlihat di depan sana, tapi Dairon fans everybody bakal memasang dengan ada half speed. Asal Meteor terlalu sakit, tapi hidup mencari. Di mana Lancelot berada? Backup akan coba dikeluarkan. Dairon, lihat dia nggak butuh pakai flicker untuk bisa dive in ke arah belakang. Dia langsung bisa masuk. Dan di sana Yuresi udah gak ada jalan balik selain cuma heavy spin nih. Itu dia. Oke, sekarang Lord udah didapatkan oleh RRQ. Dan ini jadi Lord yang bahaya. Surprise Zero! Kali ini untung aja dari Idok gak komit. Bayangkan kalau Idok komit tadi, karena ingat Phantom Execution itu punya channeling dan bisa ditutup. Iya. Tonros yang enggak, Tonros yang langsung banget instan cepat. Dan Tonrosnya kebuka di awal. Tonrosnya udah dibuka, betul sekali. Sementara untuk item ini final defensif ya. Mungkin bisa gue bilang final karena Lordnya berbahaya banget di gold yang bedanya lumayan jauh. 8.000 bro. Satu item lagi untuk Grangernya, untuk ISO belum full item. Gatot Kaca-nya Winter, oke dia mau bait crossbow of tank sepertinya. Akainya juga Winter, jadi 2 Winter nih. Mahal banget sebenarnya 2 Winter ini untuk langsung di-build ya para roamer, para frontliner lah. Tapi let's see apakah Winter ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung ada Idok. Astralico menuju ke belakang, target siapapun bakal bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Araki. Dan itu dia, Shiro mencoba untuk menghindari Riz, Speed of the Phoenix. Tapi lihat target utama mereka, Riz berhasil membuat Shiro kebingungan di mana target di depan dan kembali kanan mereka kill out Shiro. Ini bencana, fokus ke base turret, kamu lihat apa yang terjadi dan RRQ take the game 1 dengan one-sided full domination. Iya, berjalan dengan mulus sesuai dengan strategi. Chow dari Idok muncul dan itu membawa angin segar juga untuk RRQ. Tank jungle cocok sekali dengan gameplay dari RRQ. Bude Clara Moonstar
Unwawa dan juga Koni, apakah RRQ sudah sesuai prediksi kalian cara bermainnya? Iya, dan di sini kita akan menjawab langsung di mana permainan begitu objektif. Nggak terlalu banyak peperangan terjadi di game pertama, tapi ekspektasi dari kalian gimana? Aku suka ya, karena mereka memang stay on the track. Mereka juga fokus untuk mendapatkan objektif saja daripada mereka menangin buat atau nyari ya teamfight yang banyak juga. Itu jarang banget kita lihat tadi. Sesuai ekspektasi. Kalau aku ngelihatnya tetap fight, tapi nggak lupa objektif. Jadi itu yang tentunya again sangat-sangat ditekankan dan diperlukan dalam game, balance. Gak cuman fight, tapi juga objektif. Ini fightnya menurutku malah minim banget. Ya memang. Beda kayak di MPL kita biasa lihat. Iya, super minimalis. Karena ya balik lagi, sini masih balik dengan skema di mana objektif yang jauh lebih mahal ya. Mungkin dibandingkan dengan team fight juga. Cuman satu yang aku nggak expect sebenarnya game time-nya yang lumayan panjang buat Di bawah RRQ. 11 menit ya. Di atas 11 menit ya. Aku Yeah. expect-nya 11 menit atau di bawah mungkin. Ya, 9 menit. Yes. MWE 9 menit. itu. Rekor akan Rekornya. dipecahkan di MSC. Nah itu pagi banget gak sih kalau 9 menit ya. Ya, dan ini sekaligus untuk menambahkan ya, ini bisa nih kita masukin klinik kita. Zetian. Belum ya. 0%, masih 0%. Masih belum ada power yang lebih sih memang dari Zetian sendiri, apalagi kalau sampai kalah di early game, mid game-nya kayaknya nggak bakal kepegang sama dia. Berat. Semakin. Kalau early-nya udah ini nggak ada Ya, karena waktu dengan untuk recover atau gimana? cooldown time yang lama dari Fury of the Phoenix, Betul. terus juga dengan damage yang minimalis, apalagi kalau sampai ke pressure kan teman-temannya yang harus bisa nge-deliver damage. Mid-nya nggak ada damage sama sekali, cuma bisa bantu dengan dikit lah crowd control. Dan terlihat emang struggling juga. Beberapa kali gampang ditarget oleh Idok juga, dan ya itu akan pincang membuat lebih gampang lagi melakukan penetrasi ke arah jungle dari A77. 8 tambah 3 cuma 11. Tapi sebenarnya actionnya banyak, cuman emang total kill-nya 11. Iya. Mereka tukar skill-skillnya tuh Kalau bicara berani. soal action banyak, aku lebih banyak ngeliat action dari Idok tadi ya. Banyak banget. Yang terbanyak mungkin dari Idok, dia dive, dia sempat untuk tuker nyawa juga nih dengan mid lane-nya lawan. Dari emblem build-nya juga nggak terlalu banyak jauh sih, kayak ya masih tetap sama lah mungkin dengan dari build-nya sendiri. Ya tapi gerakan Idok itu yang mungkin ngebuat A77 nggak berani gerak, nggak berani ngapa-ngapain. Mereka cuma ngejawab aja, RRQ lagi ngapain nih, RRQ apa, gerak kemana nih. Iya. Overthinking lah bisa dibilang, jadi nggak berani terlalu maju karena ingat ada Chow yang siap akan dengan Way of the Dragon-nya, dan ya terlihat juga dari item yang cukup berbeda jauh. Kalau kita ngeliat bahkan dari 1-1 udah full item, Yap. Grangernya masih struggling nih ke arah item terakhirnya. Ya, lebih ke Darren juga yang punya War Axe ya di sana ya. Kayak sebenarnya lumayan jarang yang ngeliat Povius dengan War Axe. Biasanya ada lebih milih Thunder juga buat biar bisa lebih sustain. Tapi War Axe ini berarti kayak Darren sendiri sudah pede gitu loh. Dia bisa menangin di lane-nya dia. Dan jauh lebih sustain meskipun tidak terlalu tebal kalau buat Povius dengan War Axe. Ya bisa sih, bisa War Axe is oke gitu. Jadi pilihannya kan War Axe first item atau Thunderbell first item. Ya, itu asal ahead kayaknya, dan Dairen yakin oke, kita ahead bisa lebih agresif lagi, dan untuk memegang game why not. Dan untuk area 77 sendiri yang kita bilang ya, Aka ini ya kalau udah heavy spin untuk kabur nggak untuk Triggernya kegampangan dan sayang sih, mending hero lain lah bisa dibilang. Iya, nggak ada turtle yang didapatkan, nggak ada lurk yang didapatkan juga oleh A77, dan RRQ bersih banget dari segi objektifnya. Dan kalau kita ngebahas tentang RRQ, mereka bisa membuat kill yang memang fokus untuk ngedapetin objektif. Yap. Dan itu permainan yang memang itu bukan kill buat happy-happy doang, bukan kill untuk buang-buang skill doang. Ya, kill untuk convert ke objektif itu yang sering kita lihat. Dan bahkan tadi untuk di awal kan retribution Sutsujin itu kayak kalau nggak salah nggak dipakai. Mereka lebih milih untuk nyimpan retrinya ini buat bisa nanti nge-raid masuk ke dalam jungle-nya punya lawan juga. Dan itu yang membuat mereka bisa jauh lebih strong kan, waktu mereka masuk mereka bisa ada pertukaran lagi yang bisa mereka dapatkan. Sangat-sangat invasif lah bisa dibilang. Ya mungkin memang dari total kill nggak terlihat, tapi sebenarnya itu bener-bener nge-press-nya bener-bener pas banget. Dan area 77 secara sadar nggak sadar mereka nggak bisa banyak ruang gerak dari awal sampai akhir. Tapi siapa menurut Goni yang ngebuat A77 itu sampai segitunya nggak gerak, nggak punya gameplaynya jadi nggak kelihatan? Romernya, Idok. Dengan cownya terlihat sangat-sangat aktif, berada di mana-mana. Kalau Romer dengan playmaking udah ada di mana-mana, itu udah repot musuh sebenarnya. Ya, jadi kita akan lihat kunci pemain dari game yang pertama. Rich Guy, ada Toy.
Yap, dan juga The Carry ternyata range ya. Ini Novaria yang baru muncul juga dan memang bisa memainkan jarak jauh dan lebih memudahkan Idok untuk nanti bisa setup. Untuk Way of the Dragon-nya lebih mudah juga. Buka vision. Ya, open vision-nya dan lebih mudah buat nangkap. Dan ada Ureshi. Wah, ini untuk sandbag berarti ya. EXP laner, sulit tampaknya Urushi dengan EXP laner stylenya. Tapi ya Idok tadi kita mention juga dengan 7 assistnya ngebuka banyak jalan, ngebuka banyak possibility Dari total 8 kill. untuk Toy farming. Ya, MVP by Sony dengan 1-1 yang kelepas kayaknya nggak mungkin dilepas lagi nggak sih 1-1 untuk game yang kedua. Menurutku terlalu banyak hero nyaman yang bisa didapetin dengan RRQ tadi. Buat game yang pertama, Baxia masuk meta, 1-1 sangat-sangat prayo sebenarnya buat bisa di-ban. Dan mungkin kita sering melihat ya, ini kayak tim yang bermain di MSC sekarang. Game pertama kayak mereka test the water gak sih? 1-1 selalu lepas loh game pertama. Coba dulu nggak Coba sih dulu, gitu kali iya. ya. Kita bisa lawan nih. Mungkin harapannya seperti itu tapi tidak. Halnya dengan Land of Dawn di mana kita ngelihat dengan Novaria pick. Yap. Tapi Novaria ini ada apa sih Om? Ngelihat langsung di Land of Dawn seperti ini? Novaria bagusnya itu kan dia bisa open vision dari jauh ya. Dan mungkin pemilihan dari Novaria sendiri ini untuk bisa menghadapi range. Ya. Range jauh juga yang bisa dipegang dengan Setien tadi. Jadi mereka pilihnya buat main Novaria. Dan range jauh openingnya ini memudahkan untuk setup Cho tadi. Dari Astral Echo-nya open vision, open map-nya, jadi masuknya Idok lebih mudah. Ya. Ditambah lagi ya itu dari jauh bisa ngepoking. Akai yang mungkin salah satu targetnya adalah mid laner. Ini Novarianya mainnya di belakang-belakang. Lancelot juga mau nyari skill, dia bisa masuk-masuk ke dalam map yang gak bisa digapai oleh Lancelot. Jadi sebenarnya asal pede dengan mekanik, Novaria bisa menjadi jawaban juga. Atau malah bisa menjadi populer lagi? Situasional Bisa kalau aku nggak? ngeliatnya. Situasional. Atau main cute aja? Tergantung kebutuhan tim lah ya. Kalau aku selalu bilang kayak gitu ya. Karena ini kan kayak mungkin specialty-nya dari RQ sendiri mereka bakal ngebawain Novaria kayak tadi tim yang sebelumnya kalah Leomord misalnya atau tadi tim Flash ya kan. Jadi masing-masing tergantung lah keunikan dari draft mereka juga. Ya, lihat bagaimana RRQ bisa mengambil objektif dan begitu rapinya pula mereka pick off dulu, lalu baru fokus ke arah Lordnya dan nge-end game dengan sangat bersih. Yap. Dan satu yang pasti ya, ini karena one-one-nya nggak Pobia terbang nih. Harusnya pasti di-ban nggak sih game yang kedua. Nggak takut ketinggian. Iya, Takut kan baru mau Iya, ngomong. karena sering banget kita melihat crossbow of tank pecah-pecah terus-terusan.